dulu. Ya, sehat. Masalahnya apa? Saya Masalahnya apa? Haji dinyatakan sakit jiwa Oleh siapa? kepala sekolah. Kan yang menyatakan sakit jiwa dokter jiwa. Iya, tapi dia ini Pak Haji keterangan. Surat keterangan. Nah, Belum itu dia, Bu. ada panggilan. Ini panggilan apa? Sangkaan pelanggaran disiplin. Ini waktu itu ibu dipanggil dalam masalahnya apa? Saya kan minta izin ke beliau. Pak, saya izin dulu mau jualan. Minta izin ke Lampung, dia kasih. Izinnya tertulis. Enggak secara lisan Nggak bisa. gitu. Oh, secara lisan. Pak, mohon izinnya sebentar, saya mau ke Lampung. Mau Nah, jualan. pertanyaannya begini, ya kan? Ibu kan sudah digaji oleh negara. Ya. Terus kemudian nggak ngajar karena pergi ke Lampung dagang. Berarti benar ibu melalaikan tugas. Ya. Nah, persoalan uang ibu habis, kan negara sudah gaji ibu. Gaji itu habis buat apa, Bu? Kalau gaji kan saya waktu sebelum kasus ini ada kasus koperasi, Pak, habis untuk menggugat di Pengadilan Negeri Tasik untuk membangun koperasi. Enggak, sebentar dulu. Masalah ini kan ibu berarti banyak mengalami masalah. Ya, Banyak masalah. Oke, paham. Apa kaitannya koperasi ibu ngasih pinjam uang nggak dikasih dengan ibu bangkrut? Nah, kan tadi untuk persidangan dulu itu kan mahal. Pak. koperasinya digugat sama ibu. Ya. Kenapa digugat? Kan saya ditampar sendiri, nggak dikasih apa-apa. Oh, akhirnya habislah uang untuk gugatan ke pengadilan. Habis ya, Hancur lah ibu. hancur lah. Kan? Nah, Hancur. artinya bahwa uang gaji ibu sebagai guru habis oleh kegiatan spekulasi ibu di luar sebagai guru. Ya kan? Berdampak pada ibu mengalami kekacauan dalam mengajar, saya lihat begitu. Ibu ini ingin sekarang bisa kembali mengajar dengan baik di sekolah. Ya ingin, tapi saya ingin pencemaran nama baik saya yang tadi yang saya dinyatakan sakit jiwa, ini kan sudah nyampe ke kepolisian. Pak Kadis, ke Polsek. saya minta nomor telepon Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasik. Ini ada guru yang ngadu ke sini, mulai jauh. Tapun tenang Pak Ya, Ustaz. Kota Tasik ya, Kota Tasik. Menurut saya ibu sekarang ini gini, kalau ibu lagi berkutat lapor lagi, ibu jadi capek. Ya. Jangan ya, ibu kan pengen mengajar lagi. Intinya adalah hubungan ibu dengan kepala sekolah ingin dipulihkan. Sehingga kedua-duanya saling percaya dan ibu akhirnya bisa ngajar. Tapi masalah pencemaran nama baik ingin dipulihkan kembali nama saya. Ya Jangan- makanya kan begini kata ibu. Ibu kalau melalui proses hukum capek lagi. Nah. Ini teh proses di Polsek. Kepala sekolah mau ngasih 10 juta kompensasinya. Tidak saya terima karena dana sertifikasi yang saya juga kan 10 juta ditolak. Ibu pengennya gimana? Pingin ada keadilan. Memang Keadilannya untuk pengen apa? Ya kerugian immaterialnya. Ya ibu ke pengadilan, jangan ke saya kalau begitu. Kata kemarin ini Ibu ada. kalau ingin menggugat kepala sekolah karena nama baik ibu dicemarkan, karena ibu dianggap sakit jiwa, dan jangan ke saya, datangnya ke pengadilan. Iya. Ibu melakukan gugatan ke pengadilan yang bersifat perdata. Kalau datang ke saya mah nggak usah rumit. Ibu nggak usah rumit lagi nyari perkara baru yang membuat ibu menjadi rumit. Orang itu cilik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan. Asak Aduh. hampura. Mau dibilang gelo sama batur nggak apa-apa, nu penting mah urang ulah gelo. Seorang guru udah namanya tercemar. Ini Pak, persoalannya kan sekarang sedang sidang di Pengadilan Negeri Kota Tasik. Oh ibu tes ayah sidang sekarang. Menuju gugat perdata sareng kepala sekolah. Ibu menggugat perdata ke kepala sekolah. Iya, Terus tentang tujuan datang ke saya, ibu mau apa? Minta bantuan hukum. Nggak mau. Karena Nggak mau, ngabisin duit. kata pengacara begini, Senang, Bu, ini kasus harus ada saksi ahli yang Artinya kan butuh menyatakan duit untuk bahwa melakukan ini- gugatan. Iya. Iya kan? Ibu meminta bantuan uang ke saya untuk bantu pengacara. Bukan minta uang ke Bapak. Minta apa? bantuan hukum orang yang Ya itu kan mau-
dibayar, Bu. Oh, leres. Mencari saksi ahli untuk tak. dihadirkan ke pengadilan Tak untuk gitu. menjadi saksi ahli bahwa ibu tidak sakit jiwa. Ya. Ya gampang, tinggal pengacara menghadirkan dokter kejiwaan. Untuk membuktikan bahwa perkataan sakit jiwa ini kena pidana atau tidaknya, harus ada orang ahli hukum yang menangani perkataan ini. Oh, ahli tata bahasa, Mohon. ahli bahasa. Ya Ahli. banyak di Unpad, Bu. Katanya cenah Bu, ini teh minta sekitar 20 juta. Ya makanya ujungnya duit lagi. Sekarang ibu teh udah susah. Ujungnya ibu duit nggak punya lagi. Habisnya gajinya udah habis. Ya, ya. Sekarang ibu berperkara lagi ke pengadilan, ngeluarin lagi duit. Duit yang untuk didapatnya belum tentu ada. Sekarang kepala sekolah digugat sama ibu. Kepala sekolahnya ke ibu harus bayar ganti kerugian material dan imaterial 200 juta. Emang kepala sekolahnya bisa bayar? Bisa pada kaya raya. Belum tentu. Belum tentu. Jangan. kalau banyak hartanya. Enggak. Saya bukan tipe Deddy Mulyadi yang suka gugat di pengadilan. Saya itu paling nggak suka orang gugat-gugatan urusan duit. Ya. Saya mah selalu ngajarin sama orang, ya udah kalau orang salah kita maafkan. Kalau kita salah kita meminta maaf. Kalau masuk pengadilan yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Duit ibu mungkin beak. Gini Pak, persoalannya saya sudah minta maaf ke rumah beliau. Bukan kepala sekolah, Beberapa tinggal minta kali. maaf ke ibu salaman. Sudah. Kalau juga kepala sekolahmu mengganti karena ibu dihilangkan hak mengajarnya, ganti dalam bentuk uang, ya seperak 2 perak terima aja, siapa tahu itu jadi berkah. Iya. Lebih baik udahlah, nggak usah sengketa-sengketaan, saling memaafkan dengan kepala sekolah. Gitu aja kan. Mungkin bu guru ini ada simpan di hati gitu kan. Maksud sayanya maaf ya Pak, minta tolong ke Minta tolong ke saya mau ngapain? untuk membantu Nggak mau, danai ini. nggak mau. Ngapain Mendanai saya harus membiayai sebuah saksi ahli. orang yang lagi berperkara bersengketa? Ngapain? Daripada 20 juta dikasihin ke ibu, saya mending bangun rumah rakyat miskin. Aduh. Gitu. Ya. Terus Gitu. Ngapain ibu dibikin ribet? Hidup tuh cuma sekali, isi dengan kebaikan, jangan isi dengan kerumitan. Setuju. Tapi saya teh masih apa ya Pak, unek-unek gitu. Abi mana Bu, apakah dendam ibu membuat ibu bahagia nggak? Unek-unek. jadi istilah nama Udah Abi pertanyaan mah. saya. Apakah dendam ibu membuat ibu bahagia nggak? Membuat ibu tenang? Membuat ibu jadi makan enak? Membuat ibu jadi tidur nyenyak nggak? Alhamdulillah Pak, kalau masalah tidur nyenyak terus walaupun makan seadanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saya Ibu kalau sekarang bawa masih Allah, sehat. nih Bu, nih. Ibu kalau bawa Allah, hatinya bersih. Karena masalah sakit hati itu tidak akan punah sampai kapanpun. Aduh. Tapi saya mah sementara dia belum pensiun, saya tidak akan mengajar kecuali kalau dia sudah pensiun. Pertanyaannya adalah ketika ibu tidak mengajar, ibu ngaruh. Sebelum kepala sekolah itu pensiun dari SD itu saya tidak akan mengajar, gitu aja lah, demi hati Terus saya teh kalau ibu tidak menerima. mengajar, ya ibu ngajuin aja berhenti jadi pegawai negeri. Karena Tugas proses guru hukum ngajar. ini Pertanyaan belum gini loh, selesai. dendam ibu mengorbankan siswa. Ibu dendam sama kepala sekolah, tapi ibu ngorbanin siswa. Siswa dosa nggak? Ada apa sekarang mahasiswa mengajar Bu, menggantikan saya? Bukan ibu. Ibu orang lain tuh rindu ingin ngajar, Bu. Rindunya seorang guru itu ingin mengajar. Saya sebagai orang yang didatangi oleh ibu, saya minta ibu mengajar dengan baik di sekolah. Amin ya. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Ibu sekarang gugat kepala sekolah, duit belum tentu dapat, duit ibu habis. Itu duit ibu habis. Saya tidak mau ngasih duit sama orang untuk melampiaskan dendamnya. Dah. Gitu. Titik gitu. Ya terima kasih Pak Haji ya, walaupun saya dalam keadaan abi teh ningal tina ieu gini nyana. Ya. Ya YouTube, Deddy Mulyadi penolong, baik, Abi toleran. Ya yang teh- ditolongnya siapa dulu? Iya,
penasaran gitu, abdi teh hapuntenna, abdi teh nya ujug teu ujug. Mau teu sawios. Ibu yang ditolongnya siapa dulu? Kalau ibu hari ini rumahnya roboh, ya saya bantu. Saya harus bantu ibu untuk gugat ke pengadilan, untuk bayar pengacara. Dan saya sudah menyarankan bahwa itu adalah perbuatan sia-sia yang menambah permusuhan, membuat kekisruhan di dalam sebuah sekolah, di mana guru menggugat kepala sekolahnya, dan itu ngorbanin murid. Ibu damai, baik, makan enak, besok ketawa-ketawa lagi, ngajar lagi dengan baik. Siapa tahu dengan cara itu rezekinya mudah mengalir. Amin ya. Dendam tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya. Dendam menyiksa diri dan menghamburkan duit untuk membalas dendam. Hartos pisan atuh nuhun piwejangna pangintennya. Sanes pipujang, sanes. Ingat kan mereka guru. Mohon Gitu. panginten ku abdi janten hiji kata mutiaranya tentang tidak menyelesaikan masalah. Tidak perlu kata mutiara. Yang penting mah ibu cabut gugatan perkara kembali kata mengajar mutiara. kami dengan kepala sekolah. Kalau untuk mencabut gugatan saya mah tidak bisa. Ya nggak usah, buat apa itu kata tidak jadi mutiara. Ya, ibu Karena ya. semua belum selesai. Ya udah terserah ibu. Nanti ibu mau pinjam duit dari mana lagi? Ya, makasih Pak. Ya, gugatnya. Saya bantu ibu bukan untuk gugat karena ibu kesini meninggalkan ngajar, ninggalin suami di rumah yang sedang sakit. Saya bantu ibu untuk ongkos dan untuk suami yang sakit. Bapak atur nuhun Ya. bapaknya. Bukan untuk yang gugat-gugatan, saya nggak mau. Ya, Bapak atur nuhun. ya, sehat. Ini Kang Deddy ya. Hidupnya itu simple, mau damai aja, nggak mau ribet-ribet, tidak mau asik. Hidup itu cuma sekali. Nah, itu tadi kita dapat saksikan kata-kata mutiara minta ibu itu, bu guru itu kepada Kang Deddy. Dan hajatnya itu, niatnya itu mau minjam uang ke Kang Deddy untuk gugatan gitu kan. Tetapi sampai ke Kang Deddy nggak mau, katanya hidup ini cuma sekali. Jangan penuhi rasa dendam gitu kan. Kalau kita salah kita minta maaf, kalau ada yang salah dengan kita, orang minta maafnya kita maafin, itu aja. Dan kayak gimana kalau dendam itu kan penyakit gitu kan, penyakit hati yang bisa merusakkan kita, diri kita sendiri, dan malah semua keluarga kita juga bisa terkesan akibat dari sakit hatinya kita itu. Dan ini seorang ibu guru ya, bu guru yang tidak mau mengajar katanya selagi mana kepala sekolahnya nggak pensiun. Tapi yang terkorbannya mahasiswa gitu. Itu yang dipersoalkan oleh Kang Deddy. Dan sosok seorang guru pastinya ngajar. Tapi kalau bayangkan seorang guru itu sudah nggak mau ngajar, terus apalagi yang bisa dilakukan olehnya. Dan mungkin kita juga paham kan, kita juga manusia biasa, punya hati dan perasaan. Mungkin apabila kita itu dibilang gila, pasti kita mempunyai penyakit jiwa atau gila gitu, pasti kita akan marah gitu. Tapi apapun, kalau perkara itu tidak benar, harus kita ikhlaskan aja. Dan ya, kita berlapang hati, berlapang dada, menerima apa juga ujian daripada Allah dengan ikhlas, pasti ada jalannya. Kalau menurut teman-teman di channel ini kayak gimana? Oke, titik komen di bawah, setuju apa enggak dengan jalan ataupun cara penyelesaian yang dibuatkan oleh Kang Deddy untuk ibu guru ini tadi. Titik komen di bawah supaya juga bisa tahu pandangan dan juga pendapat teman-teman di channel ini. Sampai kita ketemu lagi insya Allah di lain video. Atur nuhun.